Hai, bertemu lagi dengan saya Antun Data dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengidentifikasi informasi surat pribadi dan surat dinas. Ya adik-adik, bagaimana kabar kalian? Bapak harap semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang surat. Surat menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi surat pribadi dan surat dinas. Apa itu surat pribadi dan apa pula surat dinas? Mari kita ikuti paparan berikut ini. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tertulis atau surat menyurat yang bersifat perorangan, atau surat yang dikirim oleh seseorang dan ditujukan kepada orang lain yang isinya berkenaan dengan urusan pribadi. Misal, menanyakan kabar, cerita pengalaman, dan kepentingan pribadi lainnya. Karakteristik surat pribadi. A. Ditulis oleh perseorangan dan ditujukan untuk orang perorangan sebagai pribadi. B. Isi berkaitan dengan keperluan pribadi, misal menanyakan kabar, kepentingan, atau keperluan pribadi yang lain. C. Menggunakan bahasa yang santai, tetapi tetap memerhatikan etika, sopan, dan santun. Hal ini sangat tergantung pada siapa yang dituju. D. Unsur surat meliputi tempat tanggal surat, alamat surat, salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan identitas penulis surat. Surat dinas merupakan bentuk komunikasi tertulis surat menyurat yang bersifat resmi, formal, dan berisi urusan resmi kedinasan. Dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta, lembaga atau organisasi, bisa juga perorangan sebagai wakil lembaga atau instansi. Misalnya surat tugas, surat undangan, surat permohonan izin, dan surat lamaran pekerjaan. Karakteristik surat dinas. A. Ditulis dalam situasi formal dan untuk keperluan formal. B. Surat dinas dapat ditulis oleh perseorangan atau lembaga, pemerintah, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan ke lembaga. C. Isi bersifat resmi. D. Menggunakan bahasa baku yang singkat, jelas, dan berpola tetap. E. Unsur surat meliputi kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal surat, alamat surat, salam pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup, salam penutup, identitas pembuat surat. Nah, identitas pembuat surat biasanya memuat nama, tanda tangan, dan jabatan. Contoh surat pribadi. Jakarta, 26 Januari 2021. Teruntuk sahabatku Nina di tempat. Salam Galuh. Hai Nina, apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya.
Aku dengar kamu di Surabaya bersekolah di sebuah SMP favorit di kotamu. Wah, hebat. Aku senang mendengarnya. Nina, libur sekolah nanti aku berencana berlibur ke rumah pamanku yang ada di Surabaya. Aku akan sangat senang sekali jika di Surabaya nanti aku bisa bertemu denganmu. Tolong beri aku alamatmu agar nanti aku bisa menjumpaimu. Jangan lupa jika nanti aku ke rumahmu, siapin makanan khas kotamu ya. Hehe. Sekian dulu surat dariku. Senang sekali jika kamu mau membalas suratku ini. Kutunggu balasanmu secepatnya ya. Sahabatmu, Dina. Nah, dari surat pribadi tersebut, jika kita identifikasi, maka akan diperoleh beberapa informasi seperti berikut ini. Surat tersebut dibuat oleh Dina di Jakarta tanggal 26 Januari 2021. Surat ditujukan kepada teman Dina yang bernama Nina di Surabaya. Ragam bahasa yang digunakan termasuk ragam santai, akrab. Isi surat menanyakan kabar Nina dan memberitahu jika libur sekolah nanti Dina akan berlibur ke rumah pamannya di Surabaya dan ingin sekali bertemu dengan Nina. Unsur surat meliputi tempat tanggal surat, alamat surat, salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan identitas pengirim surat. Contoh surat dinas. SMP Senyum Ceria, Jalan Piluden 2, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta. Telepon 021 690 66 677. Fax 021 690 666 77. 26 Januari 2021. Nomor 001 garing SMP SC garing PS garing 1 Romawi garing 2021. Perihal perpanjangan belajar di rumah, lampiran tidak ada. Yang terhormat orang tua peserta didik SMP Senyum Ceria di tempat. Dengan hormat, mencermati perkembangan terkini pandemi COVID-19 yang masih sangat tinggi, bersama ini kami beritahukan kebijakan baru tentang masa belajar di rumah bagi peserta didik. Sehubungan dengan masih tingginya tingkat penyebaran COVID-19 tersebut, masa belajar di rumah bagi peserta didik yang semula direncanakan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, kami perpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 atau sampai dengan situasi memungkinkan untuk belajar di sekolah. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Kepala SMP Senyum Ceria, Dina Sari, SPD. Nah, jika surat dinas tersebut kita identifikasi, maka akan diperoleh beberapa informasi berikut ini. Surat tersebut dikeluarkan oleh SMP Senyum Ceria di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2021. Ragam bahasa yang digunakan termasuk ragam baku. Isi surat pemberitahuan kepada orang tua murid tentang perpanjangan masa belajar di rumah. Unsur surat, kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal surat, lampiran, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, identitas pembuat surat, nama, tanda tangan, dan jabatan.
Nah, adik-adik, itu tadi bahasan tentang surat dinas dan surat pribadi. Untuk mengasah kemampuan kalian terkait surat dinas dan surat pribadi, lakukan pelatihan berikut ini. Carilah satu buah surat pribadi dan surat dinas, kemudian kerjakan soal berikut. A. Identifikasilah informasi dalam kedua surat tersebut. B. Identifikasilah unsur-unsur dalam kedua surat tersebut. C. Jelaskan perbedaan kedua surat tersebut menurut isi, bahasa, dan strukturnya. Nah, bagaimana mengidentifikasikannya? Kalian bisa melihat seperti yang ada pada contoh dalam video ini. Selamat mengerjakan.